Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Namun sebelum itu, marilah kita panjatkan doa bersama sesuai dengan agama masing-masing atau kepercayaan masing-masing sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Syifa Surya Akasha, dalam pembelajaran bersejarah atau dalam mata kuliah atau mata pelajaran sejarah peminatan. Yang mana sebelumnya kan kita sudah pernah berkumpul atau bertatap muka seperti ini, seperti biasa karena kita tatap muka online, yang sempat membahas tentang berpikir sejarah, menganalisis cara berpikir secara sinkronik maupun diakronik. Nah, pada pertemuan selanjutnya ini, kita akan mencoba membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan seni. Jadi, kita ini mengambil pembelajaran pertemuan lanjutan untuk membahas itu semua, yaitu yang tertera sebagai berikut. Nah, pembagiannya adalah kita akan mempreteli atau menjelaskan satu-satu mengenai penjelasan sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Maka, mari kita mulai untuk membahas secara berurutan sesuai dengan apa yang topik pembahasan tertentu. Namun sebelum itu, mari kita lihat KD yang menjadi pembahasan adalah KD 3.4 menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, ini adalah penjelasan secara umum secara sesuai KD. Mari kita lanjutkan di yang selanjutnya, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Nah, ini penjelasan singkat ini akan menjadi pengantar kalian dalam mata pelajaran bagi ini. Nah, sejarah sebagai peristiwa itu seperti apa sih? Yaitu sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara berurutan, bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang persis sama, abadi, tetap menjadi kenangan dan penting karena dapat menjadi momentum. Itu yang pertama. Dengan dikaitkan gambar atau diceritakan gambar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan atau pembacaan naskah proklamasi. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah itu merupakan kisah atau cerita tentang seorang pelaku sejarah, dapat merupakan riwayat hidup ataupun pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, yang mana sejarah sebagai kisah ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau itu secara turun-temurun dikisahkan oleh pelakunya atau saksi kepada generasi selanjutnya. Yang mana dalam peristiwa sejarah atau apa yang terjadi di masa lampau terdapat kisah-kisah tertentu yang dapat dipelajari oleh para generasi selanjutnya. Misalnya di sebelah ini adalah gambar seorang kesatria menaiki kuda yang sedang berdiri dengan kedua kaki. Ini membuktikan bahwa pada saat itu, menjelaskan pada saat itu terjadi peperangan dan seorang kesatria ini dengan gagah berani berdiri atau duduk di pundak kuda tersebut. Dengan berdiri ini menggambarkan bahwa dia sedang bersemangat. Itu adalah kisah-kisah kepahlawanan. Ada kisah-kisah lain yang perlu dipelajari, namun itu adalah masih dalam akan Bapak contohkan atau jelaskan pada yang selanjutnya. Yang ketiga adalah sejarah sebagai seni. Penjelasan singkatnya adalah sejarah sebagai seni. Kenapa? Karena sejarah ini menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Seorang sejarawan itu menyajikan sejarah itu dalam berbagai bentuk, seperti contohnya di gambar sebelah ini adalah beberapa peninggalan sejarah dalam bentuk seni, patung. Ya, itu adalah seni penyampaian sejarah melalui seni, karya seni. Yang terakhir adalah sejarah sebagai ilmu.
Yang mana sebagai ilmu, sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Bahwasanya sejarah itu kalau bisa menjadi sebagai ilmu yang ilmiah, namun harus memiliki atau melalui beberapa metode penelitian sejarah. Baik, mungkin itu pengantar ya untuk materi awal ini. Selanjutnya kita masuk materi secara mendalam dan penjelasannya sesuai dengan pembagiannya, yaitu sebagai ilmu dulu atau kisah atau peristiwa atau seni yang dijelaskan secara masing-masing. Baik, mari kita masuk kepada yang selanjutnya, yaitu sejarah sebagai kisah. Penjelasannya adalah sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali atau direkonstruksi. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan kejadian masa lalu itu. Sejarah itu gambaran masa lalu. Kalian sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial itu menjadi gambaran yang menggambarkan itu semua, baik itu secara individu maupun makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Yang kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci sehingga dapat memberi pengertian kepada kita tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu itu. Nah, itu bahwasanya sejarah sebagai kisah itu memiliki penafsiran yang dijelaskan secara terperinci oleh seorang sejarawan, baik itu seorang sejarawan secara keilmuan ataupun ataupun dijelaskan oleh pelaku sejarah maupun saksi sejarah yang dijelaskan pada generasi selanjutnya. Maka dalam apa yang terjadi pada masa lampau dalam sejarah ini dapat dikisahkan kembali pada kehidupan atau generasi selanjutnya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Penjelasannya yaitu sejarah sebagai ilmu sejarah merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian apa saja sih atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada masa lampau. Dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah sangat-sangat diperlukan. Tidak bisa seorang sejarawan asal dalam melakukan penelitian sejarah. Ini karena semua yang ditemukan itu kemudian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa-masa selanjutnya. Ya, penjelasan secara lisannya adalah sebagai ilmu sejarah itu malah memiliki beberapa kaidah ilmiah, beberapa fakta, beberapa bukti yang ketika atau apabila ingin disampaikan atau dijelaskan kepada halayak, maka peristiwa itu harus memiliki kaidah-kaidah seperti itu. Kaidah-kaidah itu kemudian diteliti melalui proses metodologi sejarah, yaitu penelitian sejarah. Yang mana penelitian sejarah ini memiliki beberapa tahapan-tahapan tertentu yang diawali dengan pengumpulan sumber atau bukti, kemudian verifikasi, kemudian kritik sumber ya, dan yang terakhir adalah historiografi. Nah, ini tahapannya. Tapi dalam tahapan-tahapan ini akan ketemu mana sih yang termasuk peristiwa sejarah, mana sih yang sesuatu yang memiliki kaitan dengan peristiwa bersejarah tersebut, dan mana sih yang tidak termasuk dalam itu dalam metodologi atau tahapan penelitian itu dijelaskan, sehingga yang dinamakan sejarah itu tidak ujuk-ujuk apa yang terjadi di masa lampau dapat dikategorikan semua sebagai sejarah, bukan, tetapi apa yang dapat ditangkap logika dan memiliki struktur atau kaidah-kaidah unsur-unsur sejarah dan keilmuan atau ilmu ya,
maka itu dia dikategorikan sebagai sejarah sebagai ilmu. Oke ya, untuk sampai sini paham ya? Oke, baik. Mari kita lanjut pada yang selanjutnya, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa, apa sih yang dimaksud oleh itu? Apa yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa? Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau atau masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah. Di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Itu adalah penjelasannya. Nah, ini ada penyertaan beberapa gambar-gambar yang menjelaskan sejarah sebagai peristiwa. Bahwasanya gambar tersebut mengandung peristiwa yang terjadi seputar kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Baik itu setelah peristiwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan maupun sesudah peristiwa tersebut. Nah, dalam peristiwa ini kan saling berkaitan pada masanya, dan peristiwa ini dialami oleh manusia. Kemudian dari serakan atau poin-poin yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang ada dalam gambar-gambar tersebut, itu ditafsirkan, dianalisis secara kritis agar mudah dipahami. Ditafsirkan, dianalisis agar mudah dipahami. Nah, ini juga dikaitkan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Kalaupun itu ada gabungan atau ada peristiwa satu yang mendukung atau berkaitan dengan peristiwa yang lain, maka peristiwa sejarah itu akan lebih luas atau akan lebih kompleks. Tapi tentu saja itu legal ya, tentu saja itu relevan karena masih berkaitan dan tertera oleh bukti-bukti yang ada. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah sejarah sebagai seni. Ini pembahasan terakhir. Penjelasannya adalah, apa sih sejarah sebagai seni? Ini adalah suatu pertanyaan awal. Banyak cara yang bisa digunakan dalam menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dan fakta sejarah. Salah satunya adalah seni. Dalam menulis sejarah, sejarawan harus memiliki seninya sendiri dalam menyajikan cerita-cerita sejarah. Sejarawan selalu ingin tulisan-tulisan yang ia buat mampu membuat para pembacanya seakan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di masa lampau. Membuat para pembaca masuk ke dalam cerita sejarah adalah seni tersendiri yang tentunya tidak banyak orang bisa melakukannya. Tidak hanya itu, tidak hanya tulisan, lukisan, patung, serta panggung pementasan pun menjadi sebagian bentuk seni dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sejarah adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia. Seni menjadi medium dalam merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa sejarah. Setiap manusia harus mengetahui sejarah dirinya, keluarganya, bahkan tempat ia tinggal. Itu secara personal. Karena sejarah menjadi sumber ilmu, serta pengetahuan yang sangat penting bagi manusia dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Maka sejarah sebagai ilmu itu, sejarah sebagai seni itu adalah sejarah yang termasuk peristiwa atau apa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang berusaha untuk direkonstruksi atau dijelaskan pada pembaca. Nah, ini kaitannya dengan profesi sejarawan ya, yang mana sejarawan ini meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dari sumber tertulis, lisan maupun yang sebagainya. Itu kemudian disajikan atau disajikan dalam bentuk tertentu, baik itu tulisan, baik itu seni, baik karya seni, pementasan, lukisan, dan sebagainya. Nah, yang mana tujuan sejarawan ini adalah agar para pembaca atau para penikmat atau audien dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Nah, tentu ini adalah seni tersendiri bagi seorang sejarawan. Oke, itu